Tak kau pandang bentuk dan rupaku, engkau yang mengasihi dengan sepenuh hati, tak pernah sama dengan dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Engkau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala bencana. Engkau Bapa yang mengasihiku, kau pandang bentuk dan rupaku, kau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama dengan dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Engkau yang mengasihi, mengatasi badai bencana.
Bapa yang cinta damai, Bapa yang penuh kasih. Kembali pada siang hari ini ibadah rawat Gereja Bethel Tabernakel Kasih Karunia di Amburawan Darat. Semua oleh karena kasih-Mu, semua oleh karena karunia-Mu dan anugerah pertolongan-Mu bagi kami. Sebab itu malam pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama sidang jemaat-Mu ingin terus memuji menyembah Tuhan, bernyanyi-nyanyi dan menari, bahkan berlompat-lompat. Ya Allah, kekuatan Roh-Mu mengalir terus, menyala-nyala, membakar di dalam hidup kami. Ya, kami tiada lelah, tiada capek, dan tiada henti-hentinya untuk memuji dan menyembah. Tuhan, kami serahkan pelayan-pelayan malam pada siang hari ini, baik pelayan musisi pujian sebagai leader dan singer, dan semua jemaat yang hadir. Ya Allah, Tuhan, bersama-sama memuji menyembah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah. Haleluya, amin. Pada hari ini kami sudah bersedia Tuhan, supaya pada pagi hari ini Tuhan kami akan mulai pujian dan penyembahan kami Tuhan. Berkait Tuhan di dalam nama Tuhan. Haleluya, amin.
lagu pujian. Kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan pada pagi hari Tuhan kami datang kembali di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan di masa yang kita telah mendengar kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan di dalam hidup kami, di dalam firman Tuhan yang siap menerima firman Tuhan sama-sama kita berkata amin. Shalom. Shalom. Mari kita buka pada kitab Roma pasal yang ke-6. Ayat yang ke-6 sampai 8. Roma pasal yang ke-6 ayat 6 sampai 8. Sudah berkatakan amin. Amin. Kita baca 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita mengembangkan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Amin. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini bahwasanya dijelaskan, kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Jadi di sini menjelaskan bahwasanya secara yang harusnya kita memperoleh yang namanya hukuman, melainkan di sini dengan kasih yang daripada Allah itu sendiri. Di sini dijelaskan itu sudah ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi setiap dosa-dosa dan setiap pelanggaran yang kita lakukan, yang dilakukan oleh manusia yang dulunya maupun yang akan datang, itu semua sudah ditebus oleh darah Kristus. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Jadi memang inilah yang menyebabkan antara hubungan manusia dengan Allah pada waktu itu tidak dapat dekat. Karena apa? Karena akan adanya kuasa daripada dosa tersebut, sehingga setiap orang yang melakukan kesalahan atau yang berbuat jahat atau mereka yang berbuat dosa, dia harus menebusnya dengan membawa korbannya. Oleh karena itulah di sini dijelaskan bahwasanya itu semua tidak berlaku bagi orang-orang yang sudah di dalam Kristus. Karena apa? Sudah di dalam Kristus otomatis sudah ditebus secara sepenuhnya, bukan lagi separuh-paruh untuk dosa yang kemarin atau dosa yang besok, tetapi itu semua sudah dihilangkan dengan cara dilakukan dengan cara pengorbanan daripada Kristus itu sendiri. Karena itulah di sini dijelaskan bahwasanya supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Karena inilah yang menjadi istilahnya penyakitnya yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu di sini keselamatan itulah yang diutamakan oleh Kristus bagi umat manusia, bagi orang-orang yang khususnya yang terpanggil, khususnya yang terpilih. Jadi kita termasuk orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dipanggil untuk apa? Untuk menerima pembebasan yang tadi, pembebasan dari dosa, pembebasan dari
hukuman kekal itu tadi, pembebasan dari yang harusnya dibinasakan, tapi itu tidak lagi menjadi bagian orang-orang yang sudah percaya di dalam Yesus Kristus. Karena di sini dijelaskan yang telah mati ia telah bebas dari dosa. Karena itulah di sini oleh karena kematian Kristuslah inilah yang menjadi akhirnya bagi orang-orang yang percaya bahwasanya kita bebas dari setiap dosa-dosa dan setiap kesalahan dan pelanggaran kita. Karena itulah di sini dikatakan kembali bahwasanya siapa yang telah mati dia telah bebas dari dosa, dari kuasa dosa. Jadi tidak lagi menjadi penghambat, tidak lagi menjadi penghalang bagi Allah dengan umatnya. Karena apa? Karena di sini dijelaskan bahwasanya supaya itu semua dilakukan agar kita tidak menghambakan diri lagi kepada dosa itu tadi. Jadi bukan usaha atau upaya kita untuk hidup kita supaya dibenarkan atau suci dan lain sebagainya. Itu semua dijelaskan bahwasanya oleh karena kasih yang daripada Kristus, dengan dikatakan dia harus mempersembahkan atau mengorbankan dirinya untuk disalibkan. Dengan cara demikianlah setiap dosa kita dan setiap kesalahan kita sudah ditebus, setiap kesalahan kita dan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh karena kemurahan atau kasih karunia yang dikatakan daripada Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena itulah di sini dijelaskan kembali bahwasanya jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi inilah keyakinan kita yang selanjutnya, bahwasanya setelah kita percaya bahwasanya hidup kita ditebus dosa-dosa kita dan sudah dikatakan dihilangkan setiap dosa-dosanya. Dan ini yang terakhir bahwasanya kita akan hidup juga dengan Dia. Karena apa? Karena ini adalah janji yang Yesus berikan bagi setiap iman kita, dan juga itu menjadi bagian juga bagi orang-orang yang di dalam Kristus. Karena memang dikatakan tidak mungkin manusia untuk melakukan ini semua, tidak mungkin manusia untuk berupaya untuk hal yang demikian, karena ini tidak dapat dilakukan oleh usaha daripada manusia. Apalagi dikatakan jelaskan adanya dosa, tambah tidak lagi manusia dapat melakukan itu semua, karena sudah manusia dengan penuh dengan kelemahan, ditambah lagi adanya dosa atau kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, sehingga semakin menghambat atau semakin tidak dapat atau istilahnya tidak dapat diselamatkan karena adanya dosa itu tadi. Tetapi di sini dijelaskan bahwasanya kita telah mati dengan Kristus, kita percaya. Jadi kita percaya bahwasanya kita juga akan hidup dengan Dia. Amin. Karena disinilah kita meyakininya, walaupun banyak orang tidak mengerti atau banyak orang tidak mau percaya hal ini karena mereka bukan panggilan. Ya, itu adalah bahwasanya dia dengan Tuhan. Tetapi bagi kita orang-orang yang sudah di dalam Kristus, orang yang sudah menjadi milik Kristus, jadi tidak lagi kita harus tetap percaya bahwasanya kita juga akan hidup bersama-sama dengan Dia, karena Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah juru selamat kita bagi orang-orang yang sudah di dalam Dia. Karena apa? Karena itu semua Dia lakukan adalah untuk menyelamatkan jiwa kita, supaya kita memperoleh bagian keselamatan tersebut. Jadi dosa yang terlebih dahulu yang menguasai di dalam kehidupan manusia itu sudah ditebus, itu yang terlebih dahulu Dia utamakan untuk supaya apa? Supaya dikatakan dalam firman Tuhan, karena dikatakan dalam firman Tuhan, orang yang suci hatinya atau yang sudah disucikan itulah yang dapat bertemu dengan Allah, karena Tuhan itu sendiri adalah suci, Tuhan sendiri itu adalah kudus. Oleh karena itulah di sini Kristuslah yang menguduskan kita, Kristuslah yang menyucikan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita dapat bertemu, kita dapat menjadi miliknya. Itu bukan oleh karena kemampuan kita, melainkan oleh karena pengorbanan yang Yesus lakukan bagi kita, sehingga kita sampai saat ini dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan sebagainya. Itu semua oleh karena kemurahan atau kasih daripada Allah itu tadi. Karena itulah di sini setiap dosa-dosa tadi sudah tidak lagi menguasai dalam diri kita, melainkan hanyalah kasih Allah sekarang yang sekarang menjadi milik orang-orang yang percaya. Oleh karena itu dikatakan kembali bahwasanya kita yakin bahwasanya hidup kita juga akan menjadi milik Dia, dan Kristus juga menjadi milik kita, orang-orang yang di dalam Kristus. Karena dikatakan ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Jadi maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Jadi inilah kehebatan atau kuasa daripada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, bahwasanya Dia melakukan itu semua untuk membuktikan bahwasanya Dia mampu untuk membalikan dirinya, apalagi bagi kita orang-orang yang terpilih, bagi orang-orang yang terpanggil juga Dia mampu untuk menyelamatkan dan membangkitkan kita ketika kita sudah mati secara jasmani tadi, dan akan dibangkitkan juga bersama-sama dengan Kristus. Dan ini adalah oleh karena kuasa daripada
Allah itu sendiri. Jadi di sini inti firman Tuhan pada pagi hari ini bahwasanya kita percaya bahwasanya apa yang telah Kristus lakukan bagi kita itu semua oleh karena Dia mengasihi di dalam setiap hidup kita. Oleh karena kasih-Nya kita bisa diselamatkan, oleh karena kasih-Nya kita memperoleh penebusan di dalam Dia. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan kepada firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam firman-Mu menjadi kekuatan firman-Mu Tuhan, memberikan pengharapan senantiasa di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Bapak, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, datang kembali Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami pada Tuhan pada pagi hari Tuhan di PT Ambarang Tuhan, kami memberkati kami Tuhan, memberkati Tuhan. Kami sudah juga mendengar firman Tuhan, memberkati kami Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan bagi setiap pekerjaan pelayanan-Mu, di mana setiap mereka anak-anak-Mu Tuhan, baik dalam pekerjaan di pelayanan bidang sosial dan sebagainya Tuhan, Kau menyertai selalu Tuhan dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan dimanapun anak-anak berada Tuhan, dengan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan sebentar Tuhan bagi bangsa Indonesia ini Tuhan, memberi keamanan tengah bangsa kami Tuhan, keselamatan-Mu, berkat-Mu bagi bangsa Indonesia ini Tuhan, juga bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia Tuhan, Kau beri keamanan Tuhan dan kedamaian di antara bangsa-bangsa di seluruh dunia ini Tuhan, keselamatan-Mu bagi bangsa-bangsa Tuhan di seluruh dunia ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga kami berdoa Tuhan bagi setiap keluarga kami Tuhan, dan pekerjaan Tuhan tempat ini Tuhan, Kau menyertai selalu Tuhan. Kami semua tempat ini Tuhan, dalam kemurahan dan perlindungan Tuhan, dan berkat Tuhan dan anugerah yang daripada Tuhan selalu Tuhan, dan Tuhan kami Tuhan semua Tuhan, pada hari ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga kami Tuhan sudah Tuhan berdoa Tuhan buat persembahan, kami akan berikan Tuhan, berikan kami Tuhan murahan Tuhan selalu Tuhan, berkati kami Tuhan berlimpah Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita menyanyikan satu pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Pengumuman pada minggu depan, worship leader dan yang membawakan firman akan dilayani seorang pendeta, Gideon, dan worship leader akan di oleh Ibu Lydia, dan mungkin ada tambahan sedikit. Kita akan menyanyikan pujian sebelum akhir ibadah ini.
Mari saudara-saudara berdiri bersama-sama mengangkat kedua tangan kita dan terima berkat damai sejahtera sukacita. Terimalah kekuatan, kesehatan, kesembuhan, kemampuan, kepandaian, kepintaran, dan kecerdasan. Terimalah hormat, kemuliaan, kebaikan, kebajikan, dan kemurahan. Segala yang terbaik dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua yang percaya. Amin. Amin. Tuhan berkati.